Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut dikir, keluar suara. Ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, gak pati wali. Mbaknya gak pati khusyuk kok ini. Lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek. Jalan dipanggil, Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Jualan biasa. Ada karomah yang paling sangat-sangat membagongkan itu teman-teman ya. Bisa katanya melihat Rasulullah SAW itu keluar dari kuburnya, ya bergoyang kuburnya, keluar dari kuburnya, kemudian mencium lututnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan karomah. Ya ini adalah cerita-cerita khurafat, cerita-cerita pembodohan kepada umat ini. Dan lagi-lagi teman-teman ya, kasihan sama umat kita. Dan jangan dipercaya akan hal seperti ini. Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ini saya akan membahas sebuah video ya. Video yang sangat-sangat membuat kita ini geleng-geleng kepala. Dan lagi-lagi ini dilakukan oleh oknum-oknum dari habaib. Ya, entah ini oknum dari Habib Alawi atau dari siapa ya. Tetapi yang jelas kalau di sini kita lihat video ini ya, betul-betul ya, sangat-sangat dengan mudah entengnya begitu mengatakan sesuatu hal-hal yang membodohi umat ya, dengan dalih karomah, dengan dalih ya kewalian mereka, sehingga ya Habib tersebut dengan mudahnya mengatakan seperti ini dan seperti itu ya. Dan kita akan lihat ternyata letak atau asal daerah dari yang disebut sebagai oknum dari Habib ini ya, atau bisa kita bilang dengan Habib-Habib Yaman ini ya, ternyata sangat-sangat jauh berbeda yang kita bayangkan selama ini loh. Artinya gini teman-teman, kalau kita lihat kan para habaib itu di sini tuh Masya Allah dimuliakan sekali ya. Bahkan kalau kita lihat itu Habib Umar ya bin Al-Hafiz itu begitu dimuliakan sekali teman-teman ya, sampai dicium-cium tangannya ya, gulu berlebihan. Bahkan ada tuh salah satu oknum habaib yang sampai bekas tempat duduknya itu dicium-ciumi ya, jejak-jejak telapak kakinya itu dicium-ciumi. Nah ini lagi-lagi ya sangat-sangat sangat-sangat berlebihan dan sangat-sangat gulu ya. Sedangkan kalau kita lihat ya, Habib Umar Al-Hafiz ini ketika datang ke Madinah atau ke Mekah misalnya ya, pernah ada videonya itu beredar kan di sekitaran Ka'bah ya, biasa-biasa saja. Orang-orang nggak ada tuh yang melakukan sesuatu sebagaimana hebohnya, sebagaimana antusiasnya masyarakat kita, saudara-saudara kita di sini di Indonesia. Jadi sangat-sangat jauh berbeda teman-teman. Apalagi terhadap video yang akan saya tunjukkan kepada kalian nanti ini ya, tentang di daerah Yaman sana ya. Kita akan melihat bagaimana mereka ini diperlakukan di sana dan bagaimana apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana. Ya mari kita simak videonya teman-teman. Di pasar Kota Tahrir itu begal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali, jalan ke tukang tambal ban. Jadi teman-teman, ini adalah Habib Abdul Qadir ya, Al-Ba'abud ya. Ini beliau dijuluki sebagai marketingnya Tahrim ya, karena memang kalau kita lihat ceramah-ceramah beliau itu ya, umumnya ya itu kebanyakan sering sekali menjual yang namanya kota Tahrim. Ya sering membawakan sebuah khurafat tentang keutamaan Tahrim lah dah, yang sangat-sangat betul-betul kita ini buat geleng-geleng kepala ya. Dan coba kita lanjut dulu videonya teman. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan, mukanya agak jelek-jelek, Kak Pati Wali. Ketika jalan langsung, Fulan, ya kenapa? Aku masukkan juga. Ada kernek ya. Ini kalau datang ke Indonesia ini yang kernek ini ya, ini mungkin bisa langsung disebut wali ya, karena hanya dilihat dari tampangnya. Iya mungkin ya teman-teman ya. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, Kak Pati Wali, mbaknya Kak Pati khusyuk wong ini. Lainnya aja, Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah nggak jadi wali kecuali sudah punya anak jual wali. Gas teman-teman ya. Astagfirullah. Jadi memang teman-teman ya, ini ya sering saya memang dapati ceramah-ceramah beliau itu yang tidak lebih kepada kita membuat kita ini cerdas, menambah ilmu kepada kita ini, tidak ya, kebanyakan loh, saya tidak katakan semua. Bahkan beliau ini sering mengatakan tentang keutamaan kota Tahrim lah ya, keutamaan kota Tahrim. Tetapi justru kita dapati sedikit beliau ini membahas tentang keutamaan kota Mekah atau Madinah. Nah ini kan jadi sebuah pertanyaan besar bagi kita teman-teman. Kenapa seakan-akan hanya kota Tahrim yang dijual ya oleh orang ini? Makanya beliau ini dijuluki sebagai marketingnya ya negeri Tahrim. Dan teman-teman, ada saya lagi punya video ya tentang betul-betul ya sebuah khurafat ya, tentang masih seputar tentang kota Tahrim teman-teman, atau negeri Yaman ya. Coba kita lanjut videonya.
Nah, di Tarim tidak ada yang memakai sendal ya. Jika aku ziarah jadi di Tarim tidak ada yang memakai sendal. Captionnya teman-teman. Menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanafisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Katanya debunya kota Tarim itu menghembuskan bau wangian teman-teman ya. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim, ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. La haula wala quwata illa billah. Lagi-lagi nih teman-temannya, kalau kami rasa ini adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat gulu. Ya, apalagi beliau Habib ini ya, itu tidak menyertakan riwayatnya atau perawinya ataupun hadis riwayat siapa ya. Dan lagi-lagi teman-teman, sebelum kita mempercayai suatu ya doktrin-doktrin dari oknum-oknum Habib ya, hendaknya kita bertanya itu dari riwayat mana, itu dari hadis mana, itu dari kitab mana. Nah, setelah dijelaskan kitabnya, kita lihat perawinya, apakah memang orang yang dipercaya atau tidak ya. Bahkan ya kota Madinah saja yang Masya Allah ya, atau di Mekah lah ya, kota kelahiran Rasulullah SAW, ataupun di Madinah misalkan. Nah, itu sama sekali kita tidak pernah dapati hadis-hadis atau riwayat di dalam kitab pun menyebutkan bahwa debu di sana itu mengeluarkan bau harum ya. Itu sama sekali tidak kita dapatkan. Seakan-akan membuat kita ini ya menciptakan sebuah mindset di pikiran kita itu bahwa Tarim itu begitu luar biasanya, begitu tinggi karomah di sana teman-teman, begitu mulia ya, sampai harus dikatakan sampai seperti itunya oleh Habib ini teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan lagi ya. Ini datang lagi ya sebuah dongeng khurafat dari Habib ini ya. Kalian mungkin tidak asing lagi. Ini dongeng tembok, meja, kursi dan lain-lain. Semua keluar suara, anaknya dimatiin, dihidupin oleh pembantunya. Wow. Coba kita dengar ya. Biasanya kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Luar biasa teman-teman ya. Kalau bagi mereka ya, ketika berzikir itu tembok juga ikut berzikir. Wow, luar biasa. Bahkan mengeluarkan suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang soleh. Kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya. Sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mahfudhar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita. Dari sana lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Wih, astagfirullah. Sadar dari Syekh Umar Mahfudhar. Waduh, anak saya meninggal ini. Mute, bahasa mute ya, kayak speaker aja gitu teman-teman ya, langsung mati semua. Jadi itu tadi ya teman-teman, sebuah video yang membuat kita ini seharusnya berpikir ya, tersadar ya, berpikir cerdas bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya sangat-sangat berlebihan ya, apalagi dengan adanya video tersebut ya. Orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita sangat-sangat sanjung sampai berlebihan itu ya, bahkan tidak tanggung-tanggung kita memberikan harta kepada mereka dengan begitu banyak ya. Ternyata ya ada dari mereka, ada dari oknum-oknum mereka yang ternyata seperti itu di negeri asalnya. Ya, jadi ini kan sebuah seharusnya menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Ya, memang tidak kita pungkiri bahwa di sana itu ada memang Habib-Habib yang benar, ada memang Habib-Habib yang itu memang tersambung kepada Rasulullah SAW dan memang mulia. Ya memang itu kita pantas untuk kita hormati dan kita muliakan. Ya tetapi lagi-lagi ya adanya oknum-oknum Habib ya, saya katakan ulah-ulah seperti ini itu hanya oknum Habib-Habib teman-teman ya, itu hanya ulah bagian dari oknum-oknum Habib itu teman-teman ya, yang dengan mudahnya menyebarkan cerita khurafat ya, bisa menurunkan rantai emas katanya ya, bahwa kita ini tidak perlu hafal Quran, tidak perlu ngaji kitab, nggak perlu ngaji ya, cukup kita cinta kepada habaib, maka ketika kita mati katanya bisa masuk surga dengan selamat ya. Kata-kata seperti ini itu justru yang membuat ya citra atau nama baik dari Habib itu akan menjadi rusak. Dan teman-teman, ya Syekh Shalih Al Fauzan juga menjelaskan ya tentang karomah ini. Ya, beliau berkata di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah wali. Karomah wali adalah perkara yang khawarikul a'dah ya, yang di luar kebiasaan manusia,
yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya, ya, sebagai apa? Sebagai pemuliaan bagi mereka, teman-teman. Dan ini ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah itu mengingkari adanya karomah, ya. Mereka mengingkari perkara yang sudah menjadi suatu realita, ya. Namun perlu kita ketahui bersama teman-teman di sini, ya, bahwa di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ini terjerumus dalam kesesatan dalam masalah karomah wali, ya. Mereka gulu dalam masalah ini sampai-sampai menganggap, ya, sya'wadhah, ya, atau perdukunan, ahli sihir atau dajjal itu sebagai bentuk karomah. Padahal perbedaannya itu sudah jelas antara karomah wali dan perdukunan. Karomah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi pada diri seorang yang soleh, teman-teman. Sedangkan sya'wadhah atau perdukunan itu dilakukan oleh tukang sihir dan orang yang sesat yang ingin menyesatkan manusia ini dan meraup harta mereka, ya. Kemudian karomah itu terjadi, ya, karena sebab ketaatan mereka, ya. Dan sya'wadhah terjadi karena kekufuran dan maksiat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah taala, ya, beliau menjelaskan karomah sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah dan tetap ada sepeninggal beliau hingga hari kiamat. Karomah terjadi pada seorang wali yang soleh. Jika orang yang terjadi karomah pada dirinya kita ketahui ia adalah orang yang lurus agamanya, ya, menjalankan hak-hak Allah, ya, dan menjalankan hak-hak hamba, ya, maka kita ketahui itu adalah karomah. Dan kita lihat seksama pada orang tersebut, ya, jika karomah tersebut terjadi pada seseorang dukun, yaitu orang yang tidak lurus agamanya, ya, maka kita ketahui ia adalah dari syaitan. Setan terkadang, ya, membantu manusia untuk melancarkan tujuan-tujuan setan. Ya, seperti bisa terbang, bisa menurunkan rantai emas, ya, dan segala macam cara. Atau bahkan, ya, ada karomah yang paling sangat-sangat membagongkan itu, teman-teman, ya. Bisa katanya melihat Rasulullah SAW itu keluar dari kuburnya, ya, bergoyang kuburnya, keluar dari kuburnya, kemudian mencium lututnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan karomah, ya, ini adalah cerita-cerita khurafat, cerita-cerita pembodohan kepada umat ini. Dan lagi-lagi teman-teman, ya, kasihan sama umat kita. Dan jangan dipercaya akan hal seperti ini. Kemudian teman-teman, timbul sebuah pertanyaan nih, ya. Adakah karomah terbaik itu? Ya, apakah karomah terbaik itu? Ya, di dalam syarah Aqidah Tahawiyah dijelaskan, teman-teman, bahwa karomah yang sebenar-benarnya adalah seseorang itu tetap bisa istiqomah. Ya, Allah tidak memuliakan seseorang hamba dengan suatu karomah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, yaitu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sebuah kitab Al-Furqan, ya, Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan, ya, juga berpendapat mengenai hal ini. Ya, beliau berkata, sesungguhnya karomah yang paling sakti, ya, adalah seseorang yang tetap bisa istiqomah. Allah tidak memuliakan seseorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang ia diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa-apa yang telah Allah cintai dan ridhoi, dan menambah apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas, ya, teman-teman, kalau kita melihat pandangan-pandangan atau pendapat dari ulama, ya, bahwa memang karomah itu ada, bahkan sampai hari kiamat itu ada. Tetapi perbedaannya dengan kata-kata khurafat, dukun, ya, kata-kata pembodohan, itulah yang dongeng-dongeng itu sangat-sangat jauh berbeda, ya. Artinya dan ulama juga berpendapat bahwa di antara semua karomah yang paling baik itu adalah, yang paling besar dan yang paling sakti adalah bisanya kita ini istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang karomah, sebenarnya karomah. Karena bisa kita lihat, teman-teman, bahwa di zaman sekarang ini, ya, itu bagikan kita kalau beragama itu kita bagikan berpegang atau memegang bara api, teman-teman. Kita menggenggam bara api. Ya, semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menghidupkan sunnah pada diri kita, ya, maka ada begitu banyak cibiran yang akan kita dapati. Ya, mulai entah itu dari Wahabi, ya, ekstremis, ya, intoleran, ya, kolot, ya, close minded, ya. Atau bahkan kita dicap sebagai orang-orang yang menghabiskan 100% hidupnya hanya untuk beribadah di masjid saja. Ya, padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Ya, lagi-lagi itu adalah, ya, ketika kita menghadapi seperti itu, ya, cercaan, hinaan, ya, misal orang pakai cadar dikatain sebagai ninja, orang yang mengenakan atau menghidupkan jenggot, menumbuhkan jenggot pada dirinya dikatakan sebagai kambing, ya. Kemudian ia tetap istiqomah, ya. Dia tidak peduli terhadap cercaan atau cibiran orang-orang. Ya, maka itulah kata para ulama kita, itu adalah sebaik-baik karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Bisanya kita ini istiqomah di dalam taat kepada Allah dan menjalankan
perintah Allah Subhanahu wa taala serta menghidupkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan tadi video ya dari oknum-oknum Habib itu bukan karomah. Itu adalah pembodohan. Ya. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita teman-teman sehingga kita ini lebih berhati-hati ya. Saya tidak katakan semua Habib itu seperti itu, enggak loh ya. Bahwa yang saya bahas adalah oknum Habib itu saja tadi. Artinya di luar sana sesungguhnya masih ada Habib yang memang benar-benar Habib teman-teman. Yang memang benar-benar mereka ini membuat kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita ini berilmu ya. Jadi jangan kita samaratakan. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.